Sekarang saya sering dengar Ya. bahwa itu penyakit Orang kaya. Enggak. Dan saya pelakunya. Saya bisa pastikan tidak semua atau anak hyperaktif itu bukan autis. Oh begitu. Kenapa waktu itu mau meninggalkan sekolah, ya? Yang gajinya kecil, apakah di praktisi autis itu gaji lebih besar sehingga pada akhirnya memutuskan untuk pindah ke sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para warga madrasah, para pemirsa, ayah bunda, anak-anakku sekalian, para pemirsa Al-Mus TV dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam podcast Ruang Madrasah Al-Mus TV MTS Al-Musyarrafah. Teriring doa dan harapan mudah-mudahan ayah dan bunda semua, para pemirsa Al-Mus TV senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan berkah di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Para pemirsa sekalian, kita bersalawat dan bersalam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan podcast kita hari ini kita menghadirkan seorang yang sangat spesial yang bergelut mungkin sudah belasan tahun lamanya di dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kita kebanyakan sebagai guru, dan aktivitas beliau setiap hari bergelut dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus di dalam bimbingan belajarnya. Dan pada kesempatan hari ini alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kita akan berbincang dengan beliau mengenai apa aktivitas yang selama ini beliau laksanakan, yang beliau lakukan, dan tentu saja apa yang menjadi informasi dari beliau akan menjadi wawasan baru bagi kita untuk kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan kehidupan di dalam mendidik dan membina putra-putri kita. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Nasri. Waalaikumsalam Pak Haji. Sehat Pak Nasri? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Amin. Pada hari ini terima kasih Pak Nasri sudah bisa Sama-sama hadir ya di tengah kesibukan, bisa mampir ke Al-Mus TV untuk sama-sama kita sharing. Insya Allah. Apa yang Pak Nasri miliki ini kan tidak dimiliki oleh kami sebagai guru-guru yang mengajar di madrasah, di sekolah, yang kiranya nanti kita akan berbagi, kita akan sharing Pak Nasri ya. Siap, insya Allah. Sebelumnya pemirsa harus ketahui bahwa Pak Nasri ini dulu juga sama mendidik, mengajar bersama-sama kita di madrasah dan di beberapa lembaga pendidikan. Pak Nasri kan mengajar di sini. Iya Pak. Iya kan? Kemudian Pak Nasri berhenti waktu itu, resign, memutuskan untuk beralih profesi pada waktu itu. Ya. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan Pak Nasri pada waktu itu? Yang pertama, sejujurnya saya bukan sarjana pendidikan, satu. Oke. Tapi satu, saya hobi mengajar. Dan masih di sini. Ya. Satu saat saya menemukan titik jenuh. Ketika apa yang ingin saya sampaikan ke anak-anak atau murid, saya merasa gagal. Dan merasa yang saya inginkan itu nggak tercapai menurut saya. Sampai satu saat muncul dalam hati, ini adalah mungkin salah satu yang orang bilang bahasa hati atau doa dalam hati didengar oleh Allah. Seandainya saya bisa pegang pembelajaran yang tidak klasikal gitu, yang tidak seperti sekolah,
kayak privat gitu, mungkin saya lebih nyaman kali ya dalam hati saya gitu. Nggak terikat dalam pendidikan formal maksudnya. Iya, yang tidak terikat dengan jam, waktu dan seterusnya gitu. begitu. Tapi tetap mendidik. Aktivitas Jenjangnya pendidik. tetap mendidik. Karena itu tadi, satu, mengajar itu saya hobi. Walaupun ternyata saya bukan sarjana pendidikan. Gitu. Itu salah satu mungkin yang sampai saat ini doa saya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena jujur dulu itu setelah saya lulus sarjana agak bingung masuk Jakarta. Karena dari kecil saya dididik dan dibesarkan di pesantren yang apa ya, orang bilang itu salafi ya, yang tradisional, yang kiai saya itu mendidik dan memperlihatkan kepada saya langsung bukan dunia yang dicari gitu. Satu pesan guru saya itu udahlah ngaji aja gitu. Ngaji yang rajin. Ya sejalan itu. Alhamdulillah apa yang diinginkan kiai saya itu, alhamdulillah saya dekat dengan kiai. Beberapa kiai saya dekat waktu pesantren. Lepas dari pesantren saya pulang ke Jakarta agak bingung tuh. Saya mau ngapain nih? Dengan cara ilmu yang di pesantren kemudian saya harus terapkan di Jakarta yang modelnya udah beda jauh. Berbeda ya. Dan satu kelemahan saya tidak terbiasa dengan bentuk ceramah gitu. Jadi apa? Yang identik ustadz itu harus pandai ceramah. Saya sampai saat ini bukan saya nggak mau ya, tapi sudah pikir ya memang inilah saya begitu. Akhirnya saya tetap jalan sesuai dengan kemampuan yang saya ambil dan terima dari pesantren. Saya tetap bentuk pengajaran klasikal kayak Majelis Taklim Remaja dan seterusnya. Akhirnya Abi ada rencana bangun pesantren. Saya sangat dukung sekali, support sekali. Tahun 98 waktu itu ya? 98 ya? Iya, dari situ kita ketemu ya. Iya. Saya ya waktu itu Pak Haji Ali Nurdin ya. Iya. Jalan di pesantren Musarofah. Itu tadi. Justru saya ketika terbiasa mengajar dengan cara klasikal kemudian distrukturalkan setelah sekolah. Betul. Akhirnya keinginan saya itu, ekspektasi saya untuk menyampaikan satu mentransfer yang pernah saya punya ke anak-anak kadang-kadang nggak tercapai menurut saya pribadi. Walaupun sifatnya subjektif ya. Ada ketidakpuasan maksudnya? Agak ada tidak kepuasan secara pribadi ya, emosional sih tadi sifatnya. Walaupun kalau mau menurut imam Kiai siapa? Almarhum itu. Ya guru mah ngajar aja gitu. Tentang pintar atau tidaknya anak ya terserah Allah. Kiai Ma'mun Jubair. Kiai Ma'mun Jubair, almarhum. Almarhum. Tapi ya nggak ngerti kalau memang saya agak ngotot gitu. Jadi ngototnya begini. Setiap sesuatu yang diberikan ke saya maksimal all out untuk mengerjakan. Walaupun saya lupa, saya cuma manusia gitu kan. Manusia yang endingnya ya Allah yang nentukan. Gitu. Kadang sering saya lupa seperti itu. Akhirnya lepas dari sini saya coba ditawarkan teman. Saya nggak pernah mimpi itu kayak apa lari ke situ. Karena menurut saya kalau sifatnya mengajar, insya Allah selama itu manusia yang saya ajar, saya insya Allah bisa. Itu prinsip saya. Kalau judulnya atas sifatnya mengajar ya. Iya. Nah, Pak Nasri kan sebenarnya sudah berada di lembaga pendidikan kan. Ya. Sebenarnya disiplin ilmu yang Pak Nasri sebenarnya kalau kita telah itu ya sebenarnya sih mumpuni untuk mengajar sesuai dengan bidangnya. Begitu. Sebetulnya karena banyak juga guru-guru itu yang melaksanakan karir sebagai guru, sebagai pendidik, tapi dia sebenarnya bukan pendidikan. Banyak. Iya. Mungkin termasuk saya. Bahkan di luar negeri saya dengar seperti itu. Iya, tetapi kan skill itu kan berbeda. Dan kecintaan serta panggilan hati untuk mendidik anak bangsa itulah yang mungkin membedakan. Nah, kemana Pak Nasri kenapa akhirnya memilih sebuah profesi yang mungkin sebenarnya tidak terpikir sama sekali ya? Kalau menjadi seorang terapis dan ahli autis. Jangan ahli, nggak ahli ya. Karena didukung. Sudah berapa lama?
kurang lebih 19 tahun, ya, 20 tahun. Wah, hampir 20 tahun ya. Wah, itu sih udah jadi pakar itu. Tinggal gelarnya aja di belakangnya. Kalau praktisinya sih sebagai pakar ya. Kenapa waktu itu mau meninggalkan sekolah ya? Yang gajinya kecil, apakah di praktisi autis itu gaji lebih besar sehingga pada akhirnya memutuskan untuk pindah ke sana? Susah jawab ya. Saya bisa, tapi Salah satunya pastilah. kalau boleh saya curhat di sini, saya sempat nangis. Jujur saya nangis meninggalkan musyawarah. Iya. Karena sejak awal saya terlibat, walaupun nggak tahu dilibatkan atau terlibat, tapi saya merasa terlibat. Prosesnya terlibat sampai beberapa tahun berjalan, 6 tahun kalau nggak salah sekolah berjalan ya. Ternyata saya harus tinggalkan gitu. Luar biasa. Betul. Berapa lama ya waktu itu dia musyawarah? 98 sampai 6 ya. 6 tahunan. Sekitar 6 tahunan. Iya. Sejak berdiri ya. Beratnya itu karena mungkin saya merasa sempat membidani berdirinya sekolah atau pesantren Soropai. Itu yang buat saya berat gitu. Sisi lain saya dihadapkan dengan realita hidup. Ya. Dan saya sih bilangnya itu udah skenario Allah ya. Nggak ada niatan sama sekali, cuma satu, clue-nya ada ternyata, saya nggak sadar. Dunia ini tadi saya bilang mimpinya aja saya nggak, karena saya bukan psikologis atau nggak pernah belajar atau bukan sarjana psikolog gitu ya. Tapi ternyata dulu itu waktu di pesantren saat saya kuliah, dan ini saya uniknya. Waktu pesantren itu zaman kuliah, saya nggak pernah mau sarapan, kecuali udah masuk ke perpustakaan. Oh gitu. Ya, harus membaca dulu. Ya. Dan ternyata saya nggak sadar waktu itu buku yang paling saya senangi adalah tentang psikolog. Gitu. Dengan berbagai macam jenisnya. Dan ternyata saya buka dokumen-dokumen, masih ada catatan saya. Hobi sekali baca. Iya, rangkuman waktu saya kuliah itu di perpustakaan kampus itu masih ada ternyata sekarang. Tersimpan baik ya. Iya, ternyata clue-nya di situ. Sampai sekarang karir saya, kalau bisa dibilang karir, larinya ke situ. Dasarnya mungkin saya belajar sendiri tentang dasar psikologi itu. Jadi begitu Pak Nasri tanpa ya mungkin seiring perjalanan waktu terjun ke dunia praktisi autis ya. Ternyata klop ya. Cocok sekali dengan apa yang dulu Pak Nasri pernah pelajari, telah secara langsung enggak ya. Karena penanganan anak-anak autis ini ya nggak harus dari psikolog sih sebenarnya. Tapi kalau memang berbelakang latar psikolog atau sarjana psikologi itu ya relatif balance. Walaupun saya banyak ketemu orang-orang yang dari luar itu, banyak orang-orang yang nggak linear antara pendidikan dan profesinya. Mereka sebagai praktisi sekarang. Iya. Tapi pendidikannya nggak linear. Iya nggak linear. Ada beberapa saya kenal orang itu kayak gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa seorang terapis atau praktisi autis itu bisa dikatakan bahwa mereka memang memiliki bakat alami untuk menyelami sebuah ilmu psikologi. Gimana ya? Kalau memang bukan linear. Terapis autis itu minimal satu, dia harus punya jiwa guru. Itu nggak boleh tinggal. Sebagai pendidik. Harus punya jiwa sebagai pendidik. Ya. Kemudian ngerti dan mau tentang kondisi perkembangan anak kecil lah. Dia suka anak-anak gitu. Ya. Baik, Pak Nasri. Terima kasih nih. Ini cerita singkat. Kenapa Pak Nasri terjun ke sana ya. Tapi kalau ngomong-ngomong pasti penghasilan jauh lebih besar lah ya daripada penghasilan sebagai guru ya. Boleh ke dapur sini. Iya, karena ternyata sudah nggak terasa sudah hampir 20 tahun ini Pak Nasri terjun di situ ya. Iya, gini, saya percaya dengan ini bukan hadis sih, tapi ada semacam kaidah ya. Al-ajru biqadri mata'ab. Jadi kesungguhan atau lelahnya kita itu berhubungan dengan apa yang nanti kita hasilkan. Jadi perjalanannya nggak menurut saya nggak gampang Pak Haji. Dulu itu tahun
2000 awal itu saat saya terjun, saya nggak kenal hari. Waktu awal-awal ya? Nggak kenal hari dalam arti nggak kenal waktu lah. Pagi saya harus kerja di yayasan. Oke. Kemudian malam itu saya harus deketin. Alhamdulillah, bismillah. Saya tuh punya mentor dan sekaligus juga teman. Dan luar biasa jasa beliau, yang mewarnai model terapi saya. Saya jadi terapis begitu. Jadi awalnya luar biasa. Menurut saya berhasil kalau saya lihat ke belakang, kalau lihat sekarang ya. Karena waktu itu saya bisa sampai jam 2 malam harus pulang gitu, baru pulang. Gitu. Karena jauh waktu itu ya? Dulu teman saya itu rumahnya di Cilandak, kemudian pindah ke apa yang ada lapangan terbang itu, Pondok Cabe. Pondok Cabe. Lumayan jauh ya. Kalau dilihat sekarang, tapi waktu itu semangat sih. Karena saya pikir ini satu yang baru. Ya. Alhamdulillah saya punya main watak all out gitu ya. Jadi kalau saya pegang satu, saya harus tahu dari A sampai Z yang saya bisa gitu. Harus tuntas ya. Iya. Oke, Pak Nasri. Ini bicara tentang autis, Pak Nasri. Bisa dijelaskan, Pak Nasri? Nah, sebenarnya autis itu apa sih? Apakah dia sejenis penyakit yang dihasilkan dari keturunan genetik atau seperti apa, Pak Nasri? Autistik atau autism penyandangnya itu bukan penyakit ya, tapi lebih ke gangguan sifatnya. Gangguan di otak ya. Psikologis. Gangguan di otak. Di jaringan otaknya. Gitu. Dan itu bisa terjadinya, bisa ya bahasanya ada prenatal, sebelum kelahiran, ada yang pasca natal, setelah dilahirkan atau terjadinya kelahiran. Dan tahun 2000-an awal itu di Amerika ya, kita masih jauh tertinggal dengan negara lain. Itu penelitiannya dari 1000 kelahiran 4 sampai 6 anak terkena autis begitu. Dari 1000 kelahiran 4 atau 6 kasus yang terjadi gitu. Jadi sampai hari ini sebenarnya penyebabnya apa itu? Kalau penyebab sampai hari ini belum ada penelitiannya belum sampai ya, belum menemukan yang persis ya. Paling masih ada kemungkinan dihubungkan. Salah satunya dari genetika atau keturunan, bisa jadi dari polutan yang polusi ya. Polusi itu timbal. Kondisi alam berarti. Timbal dari polusi kendaraan bisa jadi. Bisa jadi yang dicurigai itu dari makanan laut yang lautnya itu sudah terkontaminasi dengan. Itu disebabkan oleh dari orang tuanya atau anaknya yang mengkonsumsi itu semua? Dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Berarti itu itu belum fix ya, berarti bukan itu. Masih dalam tahap penelitian. Salah satunya itu. Iya, jadi anehnya, bukan aneh ya. Uniknya autis itu ada keberadaannya, tapi penyebab dan penanganannya itu belum ada yang pasti. Sampai saat ini belum ada satu institusi yang memberikan garansi kalau tingkat keberhasilan enggak ada, masih trial and error gitulah. Berarti yang saat ini bisa dilakukan adalah ya terapis itu ya? Yang paling masuk akal ya model terapi itu one on one. Saya pernah baca itu, apakah anak kecil yang mengalami demam tinggi itu bisa menyebabkan autis? Yang mengalami demam tinggi? Saya punya satu kasus. Iya. Maaf, mungkin Ibu atau yang mendengar bisa koreksi saya. Ya. Kasusnya ada satu keluarga yang, maaf saya nyebut merek boleh? Boleh. Waktu itu tahun 2000 awal ya, dia ikut vaksin MMR. Dan setelah beberapa hari kemudian terjadinya kejang. Terus maka berapa tahun waktu itu, Pak Nasri? 4 tahun ya? 4 tahun. Anak 4 tahun. Kejang dia? Kejang, akhirnya semua kemampuan yang dia miliki hilang. Masya Allah. Itu satu kasus ya? Ya, oke. Bukan itu satu-satunya penyebabnya. Jadi sampai saat ini kesimpulannya, belum ada satupun penyebab yang dianggap pasti itu adalah penyebabnya, satu. Yang kedua,
treatmentnya pun atau intervensinya pun belum ada satu sistem atau metode yang sampai hari ini bisa mengklaim dan bisa memberikan garansi sampai saat ini yang saya tahu kayak gitu. Jadi belum ada satu metode pun dalam penanganan autis itu yang ada garansi bahasanya, yang fix dan terbukti berhasil ya, 100% bisa menyembuhkan dan mengatasi autis. Betul. Dan itu saya tambahkan, ini ada meluruskan ya. Iya. Untuk sebagian kita masyarakat Indonesia beranggapan bahwa penyandang autis itu atau penyandang autism itu orang tuanya A, B, C penyebabnya. Enggak ya. Kalau itu yang terjadi, kalau itu keadaannya ternyata di luar negeri itu lebih banyak. ABC maksudnya bagaimana? Ya, orang tuanya inilah, itulah dan seterusnya. Itu enggak, itu sama sekali tidak berhubungan dengan itu. Gitu. Karena terjadinya atau anak itu apa bahasa terkenal atau apa ya? Jadi penyandang autis itu enggak kenal ras, enggak kenal agama, enggak kenal bangsa dan semuanya, enggak kenal orang tuanya juga enggak menentukan. Artinya yang kaya ya kemungkinan bisa kena, yang yang miskin pun juga bisa kena. Kan yang beredar sekarang saya sering dengar bahwa itu penyakit orang kaya. Enggak. Dan saya pelakunya. Saya pernah menangani anak-anak yang yang ekonominya di bawah rata-rata ya. Dan agama juga enggak terkait dengan agama. Kenapa? Karena saya pernah juga pegang anak itu yang muslim, yang taraf ekonominya di bawah, dan Nasrani juga sama kondisinya. Artinya yang saya simpulkan bahwa penyandang autis itu terjadi pada anak-anak bukan karena itu tadi ras, agama, orang tua dan seterusnya. Jadi kepada siapa saja bisa terkena. Karena di masyarakat yang berkembang informasi seperti itu. Iya. Dan saya jawab karena kenapa ada etnis tertentu yang dikedepankan. Jujurnya saya selaku terapi atau praktisi autism itu kalau saya bilang agak kasar karena mereka itu yang bisa bayar saya gitu. Akhirnya di blow up dan muncul wajahnya kayak gitu. Sehingga akhirnya terkesan bahwa autis ini disandang oleh kalangan ekonomi tertentu, status sosial tertentu. Pada kenyataannya enggak. Sebenarnya enggak begitu ya. Jadi Pak Nasri pun melihat sendiri ya. Enggak cuma melihat, di lapangan melaksanakan. Mentreatment anak-anak kayak gitu yang yang kondisinya jangankan kita bisa duduk nyaman, cari tempat buat belajar aja nggak ketemu gitu. Jadi kalau seperti itu keadaannya, berarti barangkali banyak anggota masyarakat kita itu sebenarnya yang anaknya itu menyandang autis tetapi tidak terdeteksi, Pak Nasri. Iya, saya agak kurang nyaman dengan istilah itu. Karena mungkin satu bahasanya agak mudah kali ya, autism atau autis gitu. Jadi ketika ada melihat anak yang ada gangguan perkembangan, kemudian dicap apa bahasanya itu? Sebagai autism enggak. Autism itu gangguan perkembangan yang lengkap. Jadi tidak semua ada gangguan itu dianggap autism enggak. Ada spesifik. Dan siapa yang berhak dia menentukan ini autism atau tidak atau yang lainnya? Secara etika, saya walaupun alhamdulillah sudah bergerak hampir 19 sampai 20 tahunan lah. Itu nggak punya otoritas untuk menentukan si A, si B itu autism. Gitu. Tapi psikolog atau psikiater. Gitu ya. Jadi Pak Nasri itu akan turun menangani seorang anak setelah anak itu didiagnosa dan jelas bahwa dia penyandang autis gitu. Iya. Baik Pak Nasri, kalau keluarga bagaimana cara mengetahui bahwa anaknya itu sejak kecil itu dia sudah menjadi penyandang autis? Autism ini bisa dilihat ketika anak berusia 1 sampai 3 tahun itu bisa dideteksi. Gitu. Apa cirinya itu? Cirinya ada gangguan bahasa. Anak kecil itu paling bergumam ya. Kalau masih kecil itu ngomong sendiri. Terkesan tanda kutip dia tuli.
nggak menoleh ketika dipanggil. Padahal dengar aslinya. Padahal dia nggak ada beberapa kasus yang ada gangguan auditori, tapi itu jarang terjadi. Tapi pada umumnya anak itu salah satu paling gampang ya, anak itu ada gangguan autisme dan seterusnya. Ketika pada waktu usia-usia tertentu dia nggak bergumam sama sekali, dia nggak mau dipanggil noleh gitu. Nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Satu, tidak peduli dengan lingkungan gitu dan seterusnya. Begitu. Iya, dan ada juga yang sampai pada suatu saat ada gangguan sensorinya itu, maaf, walaupun dia jatuh dan luka berdarah, dia nggak nangis. Begitu. Karena ada gangguan sensori, akhirnya dengan luka dia nggak merasakan sakit. Kalau ada anak nih, karena sendiri dia pendiam, ya, kemudian jarang bisa concern, ya. Atau sebaliknya, ada anak yang sangat hyperaktif sekali. Ya. Jadi dia tuh seperti nggak kenal lelah. Apa aja dikerjain, apa aja diberisikin. Itu gimana itu? Bisa dikategorikan gitu? Enggak ya, begini. Saya suka dengar gitu sih. Patokannya begini. Kalau anak kecil itu masih mampu minimal dia bisa mengikuti apa, sekolah TK ya, atau apa, TK ya bahasanya. TK, PAUD, ya, sekarang selamat lah. Oh gitu. Walaupun dalam kondisinya dia hyperaktif atau hypo gitu. Dan hyperaktif itu bukan autis, itu penyerta. Artinya pada sini bisa berani bilang kalau anak itu sudah sampai masuk ke PAUD atau TK, ya. Berarti dia bukan penyandang autis. Dia mampu mengikuti aktivitas. Dia mampu mengikuti. Iya. Oh gitu. Iya. Berarti dia nggak masuk ke kategori. Nggak jauh lah. Oh gitu ya. Iya. Berarti sangat berbeda dong. Dengan? Ya dengan anak autis dengan anak yang enggak. Jauh lah Pak. Jauh berbeda. Jangan sangat jauh. Kan artinya begini, kan ada anak tuh yang hyperaktif pada Sri. Iya. Tapi kita nggak tahu nih anak hyperaktifnya kenapa sih? Apakah dia termasuk autis atau enggak? Enggak. Saya bisa pastikan. Tidak semua atau anak hyperaktif itu bukan autis. Oh begitu. Justru autism itu salah satu penyertanya adalah hiperaktif. Salah satu penyerta autism itu hiperaktif atau hypo. Tapi kebanyakan anak autis itu cenderungnya dia diam ya, lebih banyak diam. Relatif ya. Makanya ada istilah hyperaktif, ada hypo. Hypo itu agak cool, diam gitu. Tapi kalau di lapangan justru sebagai terapis itu lebih merasa tertantang ketika penyandang autism itu disertai dengan hyperaktif. Itu kalau menjadi terapis ya awalnya di situ. Oh begitu. Iya. Baik Pak Nasri. Pak Nasri, sebelum kita lanjut ya perbincangan kita yang makin seru ini, kita nanti akan lanjutkan lagi. Para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bingung mau kemana setelah lulus SD? Gak usah bingung-bingung. Ayo bergabung di MTS Al Musyaropah Jakarta, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sekolah Islam yang cocok buat kita semua. Selain lingkungannya nyaman, terakreditasi A, gedung 4 lantai, ruang kelas per AC, sarana lengkap tersedia. Kehadiran siswa setiap hari juga terpantau melalui kartu dan aplikasi Stella, sehingga ayah dan bunda bisa memantau saat hadir dan pulang kita dari sekolah melalui smartphone mereka. Canggih kan? Kamu juga akan diajarkan banyak keterampilan terkini, ada robotik, taekwondo, kesenian, dan yang terbaru adalah sinematografi loh. Gimana? Kamu sejak dini sudah diajarkan menjadi seorang fotografer, kameramen, dan reporter, seperti yang di TV itu loh. Oh ya, alhamdulillah MTS Al Musyaropah baru saja menjadi juara pertama tingkat nasional dalam ajang lomba film pendek nasional yang diselenggarakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia, di akhir tahun 2019 kemarin loh. Judulnya adalah Raw Up, Spirit to Grow, di mana film ini digarap dan diperankan oleh guru-guru MTS Al Musyaropah sendiri. Alhamdulillah, kita cukup bangga dengan prestasi gemilang ini. Semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ayo cepetan bergabung sebelum kehabisan. MTS Al Musyaropah hanya menerima 4 kelas saja. Untuk daftar, gak usah repot. Silahkan daftar online saja di link berikut ini. MTS Al Musyaropah, membangun generasi beriman, berilmu, beramal. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, kembali lagi masih bersama podcast Ruang Madrasah MTS Al-Musyarrafah dan masih bersama narasumber kita Pak Nasri SAG. Pak Nasri, menarik tadi apa yang telah disampaikan Pak Nasri mengenai berbagai macam dinamika yang dialami oleh para penyandang autis. Ada pertanyaan nih Pak Nasri ini dari pemirsa kita juga. Apakah seorang ibu atau dunia kedokteran, dunia medis bisa mendeteksi bahwa anak ini akan menjadi penyandang autis ketika dia masih dalam kandungan? Kemudian kalau seandainya ternyata bisa dideteksi, bagaimana cara dan langkah apa yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegahnya? Silakan Pak Nasri. Ya, baik. Agak berat ya, karena ini harusnya menjelaskan psikolog atau psikiater. Tapi saya coba gini. Dari beberapa kasus yang pernah saya tangani, dan biasanya sebelum itu saya dikasih report tentang latar belakang, dan itu harus ditanyakan gimana proses persalinannya dan seterusnya. Yang pernah saya tahu bahwa kalau anak itu nantinya akan menjadi penyandang autism, sampai saat ini belum terdetek ya, walaupun secanggih apapun, apalagi masih dalam kandungan. Walaupun ada terjadi, bahasanya itu autis sejak lahir gitu, dan itu kasusnya 1000/1. Berarti jarang sekali ya? Jadi 1000 anak autis, itu cuma 1 ya, infantil namanya. Apa namanya? Infantil. Infantil. Iya. Kemudian bagaimana usaha kita orang tua agar yang pertama kan kita harus itu ya, sebelum terjadi kita harus bahasanya sebelum hujan sedia payung. Orang tua itu minimal yang pertama adalah menjaga pola hidup, pola hidup yang agama kan mengajarkan halalan thayyibah gitu. Kemudian senjata yang terakhir adalah setiap kita akan melakukan sesuatu, makan contohnya, jangan lupa berdoa. Itu senjata terakhir sih. Karena kalau memang sudah terjadi, bukan berakhir segalanya. Jadi saya tekankan bahwa ketika ada satu keluarga yang kemudian anaknya terdeteksi penyandang autism, itu bukan kiamat, belum Bu. Masih ada depan. Masih ada autisme harapan. Bukan sebuah penyakit yang menakutkan ya? Yang mengerikan? Nggak mengerikan. Nggak mengerikan? Iya. Dengan catatan yang pertama, kita masih punya Allah punya Tuhan, dan Allah pasti akan memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai kemampuan hamba tersebut. Dan saya yakin bahwa setiap orang tua yang anaknya itu sebagai penyandang autism adalah orang tua yang luar biasa. Karena di situ akan diuji kesabaran dan seterusnya, luar biasa memang. Karena makanya ada istilah ABK, anak berkebutuhan khusus. Karena kekhususannya, pola pendidikannya beda, pola penanganannya juga beda, dan seterusnya. Lantas Pak Nasri, bagi mereka para penyandang autis, sampai kapan mereka harus melaksanakan terapi? Sampai kapan mereka harus dibimbing oleh para praktisi dan terapis autis? Baik. Ada kemungkinan sembuh nggak dia itu? Bahasanya juga sembuh ya. Tadi di awal saya bilang bahwa autism itu bukan penyakit. Autism itu bukan penyakit, tapi gangguan. Karena sifatnya gangguan, seberapa intens, seberapa baik treatment yang diberikan untuk menghilangkan gangguan tersebut akan bisa terselesaikan. Secara mudah ya, karena saya lebih banyak ke treatment atau penanganan autism yang sifatnya mengarah ke akademik. Kalau yang pernah saya lakukan dan pernah terjadi, saya keluar dari suatu keluarga yang memberikan tanggung jawab itu untuk anaknya, saya akan kasih warning atau saya akan keluar dari situ manakala anak tersebut sudah bisa diajarkan oleh guru biasa. Oh begitu. Ya. Oh, berarti kalau Pak Nasir ya sudah ada mulai perkembangan, dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, berarti terapis itu sudah selesai? Tidak dibilang selesai ya, karena selain
berhubungan dengan akademik, dan saya konsen dengan perilaku. Kita tahu bahwa perilaku itu semakin usia tambah, semakin banyak informasi yang didapatkan di ke anak itu, maka akan muncul perilaku-perilaku baru. Paling lama berapa lama tuh Pak Nasri yang pernah Pak Nasri tangani itu? Sampai Pak Nasri kemudian melihat sudah ada perkembangan dan bisa dilepas. 7 tahun? 7 tahun ya. Ada yang pernah 7 tahun? 7 tahun saya harus permisi gitu bahasanya. Supervisi ya? Enggak, harus permisi dari keluarga itu. Walaupun biasanya Tapi ada monitoring nanti? Ada ya. Paling cuma sekedar tanya kabar. Gitu. Artinya walaupun biasanya orang tua yang sudah nyaman dengan bertemu dengan contoh terapis yang pegang anaknya kemudian berhasil, tapi biasanya ada kekhawatiran gitu. Itu pasti. Dari orang tua? Iya. Dan dia nggak mau terkesan anaknya dilepas. Begitu. Pasti kayak gitu. Jadi kalau sudah Pak Nasri lihat ini anak ini sudah mulai beradaptasi, berkembang, ya. Kemudian anak ini Pak Nasri lepas begitu ya? Bukan lepas, tapi minimal kehadiran saya sebagai terapis harus dirubah. Paling cepat berapa tahun yang pernah Pak Nasri tangani? Nggak ada yang cepat ya? Nggak ada yang cepat, paling cepatnya berapa tahun? Tadi kan 7 tahun tuh, lama tuh. Cepet, kadang-kadang begini. Terutama orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia atau Jakarta khususnya. Itu masih, maaf, buat orang-orang yang punya sih kadang-kadang nggak terlalu masalah, atau justru yang berpunya ya, maaf ya mas, yang punya itu jadi munculnya ada istilah shopping terapi, gonta-ganti. Jadi terkesan ingin memenuhi kepuasan orang tua begitu. Dan menurut saya bukan menakut-nakuti buat orang tua yang punya anak penyandang autism, bukan berarti itu salah, nggak salah juga, tapi paling nggak perubahan satu terapis dengan terapis lain juga itu jangan menurut selera orang tua. Makanya sebelum memilih terapis itu minimal harus tahu dulu background dan seterusnya begitu. Karena jujur Pak Haji, dunia saya itu masih langka. Kemudian kalau memang kita cari semata-mata murni cara materi, ya sangat mudah. Cuma masalahnya nggak gampang kan. Ada tanggung jawab moral ya? Ada tanggung jawab moral yang itu yang sampai saat ini justru saya nggak berani cetak orang. Ngajak teman dan seterusnya untuk jadi terapis. Karena yang saya alami itu pertanggungjawabannya nggak cuma sekedar hari itu, tapi juga kedepannya anak tuh mau dibawa apa, jadi kemana. Nantinya Pak Nasri, seorang penyandang autis, kan dia kan tetap berjalan dengan usia ya? Iya. Apakah dia nanti akan memiliki seperti apa yang dirasakan, dialami oleh orang normal? Seperti dia akhirnya menikah, kemudian dia punya keturunan, lalu anak-anaknya nantinya seperti apa? Sejauh ini saya belum pernah menangani kasus, ya. Jadi saya cerita sedikit tentang terapis ya. Iya. Jadi terapis autism itu yang dikerjakan adalah dari yang paling orang nggak mau terpikir tapi dikerjakan. Contohnya toilet training, makan, minum dan seterusnya itu harus ditangani. Dan alhamdulillah itu pernah saya lewati. Satu yang saya belum lewati adalah menyaksikan anak didik saya yang penyandang autism itu menikah. Belum pernah? Belum pernah. Walaupun sebenarnya dia sudah di usia itu ya? Sudah di usia yang harus menikah ya? Ada yang saya pernah pegang itu usia sekarang 26 atau berapa? 26, 24 ya, 26an ya. Jadi yang pernah Pak Nasri pegang, para anak-anak asuh Pak Nasri itu katakanlah begitu ya, yang sampai hari ini Pak Nasri belum lihat ada yang sudah menikah? Belum ya? Belum. Kalau dihitung Pak Nasri bisa nggak hitung udah berapa banyak anak yang Pak Nasri pegang sejak Pak Nasri jadi terapis? Udah ratusan pastinya ya? Ratusan sih enggak ya, tapi gambaran Jabodetabek saya pernah pegang, Jakarta, ya sekitar 5 wilayah Jakarta saya pernah pegang, kemudian Cibubur, sempat ke Bandung juga, tapi secara detail saya nggak sempat mendokumentasikan yang itu. Baik. Kalau di itu kan yang Pak Nasri pegang itu ya, yang Pak Nasri lihat belum ada yang menikah lah ya, karena saya yakin sih masalah itu kan masalah rahasia Allah ya. Betul. Tapi ada nggak di kolega-kolega kita yang lain, terapis-terapis yang lain,
atau kasus-kasus kasus-kasus autisme yang lain, itu seorang penyandang autis ketika dewasa lalu dia menikah, berkeluarga normal sampai punya anak. Pernah, tapi sifatnya baru kabar burung ya. Oh begitu. Saya pernah punya teman, kemudian keluarganya penyandang autism, dan kata teman saya itu sempat menikah begitu ya, walaupun nggak berjalan lama. Tapi baru dengar cerita. Sementara untuk dunia saya autism itu nggak boleh cerita, nggak boleh katanya. Begitu. Dan harus kita lihat real gitu. Tingkat kesembuhan, bukan kesembuhan atau pokoknya tingkat ya, katakanlah kesembuhan Mas Ria. Yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang penyandang autis itu seperti apa? Apakah kemudian dia bisa hidup bersosial bermasyarakat secara normal, atau mungkin tidak terlalu normal tetapi dia sudah bisa terjun berinteraksi dengan masyarakat? Tingkat kesembuhan paling tingginya kayak apa itu? Baik. Karena autism itu masalah utama adalah sosialisasi yang berhubungan dengan bahasa, maka detailnya ketika mengajarkan pertama anak-anak autism itu bahasa, baik bahasa yang sifatnya verbal, ekspresif atau yang non verbal. Sebetulnya dia bisa bicara? Bisa bicara? Bisa. Tapi ada juga penyertanya ya, yang tidak bisa bicara. Karena penyerta. Iya. Bisa jadi ada gangguan auditori, bisa jadi karena oral motornya itu yang memproduksi suara itu ada gangguan. Begitu. Sehingga dia sulit bicara ya. Iya. Tapi dia paham ya apa yang disampaikan? Paham ya. Rata-rata paham. Paham dalam artian dia kalau sudah teritu ya, kalau sudah apa bahasanya sudah diterapi dengan beberapa waktu kemudian dan efektif. Jangan salah juga, nggak semua anak yang diterapi itu efektif. Karena bisa jadi salah dalam observasi pertama. Jadi tingkat keberhasilan penanganan autis itu yang menentukan adalah di awal. Observasi pertama ketika kita akan berikan treatment kepada anak tersebut apa yang pas buat dia. Makanya 10 anak autism itu bisa jadi 10 program yang harus kita buat. Jadi sangat kompleks ya? Sangat kompleks. Berbeda-beda cara penanganannya. Kalau penanganannya relatif sama, tapi yang dibutuhkan oleh anak itu beda. Yang dibutuhkan terapisnya berbeda. Yang dibutuhkan oleh anak itu pasti beda. Gitu. Iya. Nah kemudian orang tua bisa nggak membedakan bahwa anaknya ini tidak mengalami perkembangan nih dipegang oleh salah satu terapis ini? Bisa lah. Bisa. Sangat bisa. Ternyata nggak ada perkembangan, bisa ya? Sangat bisa. Kalau sudah seperti itu orang tua gimana? Dia putus kontrak atau minta diganti kalau begitu? Bisa jadi dia ambil langkah duluan. Sudah menyiapkan terapis baru, kemudian yang lama itu bisa jadi diputus diganti ya? Iya. Karena tidak mengalami perkembangan anaknya ya? Iya. Nah Pak Nasri, kalau orang tua melihat anaknya ternyata sebagai penyandang autis ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menenangkan diri pertama. Menenangkan diri, jangan cemas, jangan khawatir dan seterusnya, apalagi buat kita yang beragama ya. Karena itu terdeteksi di usia tadi Pak Nasri bilang 1-3 tahun ya? Bisa jadi yang kasus yang sering saya temukan adalah orang tua itu baru sadar setelah anaknya divonis oleh psikiater atau psikolog. Di usia berapa tuh biasanya? Usia antara 3 atau sekarang 2 tahun udah ramai ya. 2 tahun. 2 tahun udah. Jadi kalau udah melewati usia 3 tahun ternyata dia bisa berinteraksi, berarti nggak ada masalah ya? Dia bisa sekolah di PAUD dan seterusnya. Iya. Berarti biasanya gini Pak, ketika orang tua harus memutuskan datang ke psikolog atau psikiater untuk anaknya, karena ada masalah. Ada masalah dan ada rasa cemas dan khawatir. Baik, itu kan bagi mereka yang mampu Pak Nasri. Mereka yang punya uang lebih ya, pasti dengan mudah lah dibawa ke psikiater, lalu terdeteksi, lalu dia melakukan tindakan-tindakan terapis ya dan seterusnya. Bagaimana kalau ini terjadi di kalangan masyarakat lemah, kalangan ekonomi lemah begitu? Apa yang harus dilakukan? Dia tidak bisa panggil terapis Pak Nasri. Yang pertama gini,
lakukan anak itu sebagaimana anak-anak. Secara normal. Ya, Kita perlakukan dan kita anggap dia adalah anak yang normal. anak yang normal. Kalaupun nanti ternyata ada kecurigaan dari orang tua, ternyata kok anak saya seperti ini ya, gitu. Dengan keterbatasan informasi dan seterusnya, minimal cari tetangga, minimal guru sekolah yang minimal ngerti tentang perkembangan anak. Begitu. Itu yang paling sederhana. Paling sederhana. Walaupun dia bukan seorang ahli terapis. Kalau enggak, kalau guru itu ngerti tahapan anak tuh, terutama guru-guru PAUD ya, guru-guru TK itu. Anak sekian tuh bisa apa gitu. Kita bicara kondisi real ya Pak Nasri. Iya. Di lapangan yang pernah saya alami. Ya, walaupun tadi Pak Nasri bilang pernah berhadapan dengan orang yang ekonomi lemah, ternyata dia kena. Tapi real di lapangan, ya secara jujur. Mungkin saya berani bilang bahwa autis itu memang lebih banyak itu disandang oleh kalangan ekonomi atas. Benar nggak? Tidak benar. Nggak benar. Nggak benar. Jadi banyak kalangan ekonomi banyak sekali. Banyak kalangan. Kalau kita hitung persentase, Pak Nasri, nggak bisa sih sensus, terutama Indonesia ya. Jadi salah satu, kadang-kadang kalau dengar kondisi penanganan autism di luar Indonesia, maaf, saya harus iri gitu. iri di mana? Keirian saya dari pemerintah setempat di luar Indonesia itu relatif ada respon gitu. Ada penanganan untuk anak-anak ABK. Kalau di Indonesia setahu saya pemerintah tahu ada komunitas seperti ini. Tapi secara fakta di lapangan, fasilitas yang diberikan untuk anak-anak penyandang autism ini paling baru sebatas sekolah yang kita mungkin Bapak pernah lihat sekolah negeri berapa inklusi, di bawahnya inklusi. Kalau ada label inklusi itu biasanya itu dia menerima anak-anak penyandang autism. Selain autisme mungkin ada juga yang lain ya? Iya, bisa jadi, tapi karena saya fokus ke autism, biasanya anak sekolah yang berlabelkan inklusi itu dia menerima anak-anak autism. Baik Pak Nasri, sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan terakhir ya mengenai treatment ya, apa perbedaan anak autis dengan Down syndrome? Kalau saya bukan psikolog atau psikiater ya, tapi minimal pernah, dan saya sering menangani kasus dua-dua itu. Oh gitu? Iya. Kalau autism itu ada perkembangan bahasa yang kompleks, sosialisasi dan seterusnya. Kalau Down syndrome itu, dan ditambah autism itu perilaku yang membedakan dengan yang lain-lainnya. Perilaku unik, dalam kutip. Sementara Down syndrome itu, saya nggak ahlinya terutama. Sekali lagi saya mohon maaf kalau salah. Tapi beberapa kasus pernah saya tangani. Gitu. Di lapangan jauh lebih mudah menangani anak Down syndrome ketimbang anak autism. Seperti itu? Ya. Walaupun mohon maaf ya, secara fisik kan kalau Down syndrome kita udah, masyarakat awam udah tahu ya. Iya. Oh ini orang Down syndrome gitu ya. Tapi kenapa Pak Nasri bilang itu lebih mudah penanganannya? Kita lupa bahas dari tadi. Keunikan dari orang bilang susah tentang autism itu karena berperilaku yang tanda kutip tidak biasa. Tidak biasa. Justru abnormal. Iya, bukan abnormal ya. Nggak lazim ya. Nggak lazim. Makanya dalam dunia nanti ke depan nanti ada beberapa istilah perilaku yang itu khas dimiliki oleh anak autism. Jadi kalau dibandingkan dengan Down syndrome dan autism itu sebenarnya beda kasus. Tapi alhamdulillah saya beberapa kali pernah beberapa nangan dan jauh lebih mudah Down syndrome dibanding autism. Oh begitu ya? Iya. Oh, dan ada tuh anak Down syndrome itu kemudian dia membaik keadaannya. Nah ini bedanya. Down syndrome itu di awal cenderung lebih mudah. Di awal lebih mudah. Lebih mudah untuk memasukkan konsep bahasa segala macam. Gitu. Karena dia mau dengar kali ya. Karena dia nggak punya perilaku yang khas yang dimiliki oleh anak autism. Tapi dalam konsep penerapan dari bahasa dan seterusnya, mungkin jadi keterampilan dan skill relatif agak sulit gitu. Juga nggak beda dengan autism, tapi autism itu ketika sudah terbina bahasa dan seterusnya, perilaku sudah tertata, itu bisa jadi tipikal gitu, mendekati tipikal. Bahasa saya kan normal tadi tipikal. Tipikal yang unik ya.
tipikal, bukan bahasanya bukan normal atau nggak normal. Kalau nyebut anak biasa itu anak tipikal. Anak tipikal. Ya. Buat etika aja sih. Iya. Baik Pak Nasri, waktu kita udah hampir sedikit nih, tapi kita pengen tahu nih Pak Nasri nih. Barangkali pemirsa kita, orang tua murid kita juga nggak tahu ya. Mereka punya keluarga, punya anak, punya keluarga, punya saudara dan seterusnya. Yang barangkali juga tidak sampai kepada kita informasinya. Pak Nasri, treatment apa Pak Nasri yang harus dilakukan oleh orang tua yang mereka menyadari atau mendeteksi bahwa anaknya ini memiliki perilaku yang tidak biasa tadi, yang tidak lazim tadi, dan mungkin masuk ke kategori autisme? Silakan Pak Nasri. Baik. Langkah pertama ketika ada kecurigaan tentang tumbuh kembang anak kita, yang harus kita lakukan adalah konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Kemudian kalau ternyata dari hasil diagnosa psikolog psikiater ternyata anak kita penyandang autism, maka cuma agak repot ya. Nah, di dalam menjalik sebenarnya. Oleh itu tadi di awal itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena kalau memang didiagnosa sebagai autism, penyandang autism itu banyak pesertanya, Pak. Contoh bahasa pasti, kemudian sensori itu tentang taktil rasa dalam kulit, di atas kulit itu tubuhnya itu juga butuh terapi namanya SI. Sensornya kurang hidup mereka itu ya? Rata-rata iya. Kurang peka ya? Enggak, dia itu tadi di awal saya bilang ada kasus yang sampai dia jatuh berdarah-darah itu dia nggak menangis karena memang sensornya belum hidup. Masya Allah. Dan itu butuh penanganan terapi juga namanya SI, sensory sensory integrasi. Ada lagi cenderung postur tulangnya itu bermasalah, kaku dan seterusnya. Untuk nulis aja kadang-kadang butuh handwriting harus dibenahi, maka juga harus butuh namanya terapi OT, occupational therapy. Dan yang lebih banyak ditangani adalah karena dia ada gangguan bahasa, maka orang cenderung nanti akan memilih ke speech therapy atau terapi bicara. Karena penyandang autism itu berperilaku nggak bisa diprediksi dan itu pasti muncul, itu ciri khas dari autism, maka ada terapi namanya ABA, Applied Behavior Analysis, dan saya cenderung konsen di situ. Jadi banyak faktor pendukung untuk bidang terapis itu. Enggak satu kamar bisa menyelesaikan semua. Baik. Dalam kasus autis Pak Nasri, pernah nggak ada sebuah berita gembira bahwa ada seorang penyandang autis yang memiliki prestasi luar biasa? Kabar gembira pernah, justru anak pertama saya yang pernah saya pegang. Dengan berbagai macam perjuangan orang tua, akhirnya dia ada sedikit keterampilan di musik, akhirnya dimasukkan sekolah musik. Dan kalau terakhir drummer. Dia penyandang juara tingkat Asia lebih gitu. Iya. Tapi saya udah pegang lagi. Iya. Tapi paling enggak saya pernah mewarnai selama 3 tahun kehidupannya. Informasi itu sampai ke Pak Nasri ya, bahwa sekarang dia sudah ada teman saya masih aktif di situ. Aktif main di musik. Bahkan sampai ke lomba ya. Ikut berbagai macam lomba ya. Perform di mana-mana ya. Tapi udah enggak Indonesia. Sudah internasional. Hong Kong kalau. Gitu ya. Nah, itu pernah Nasri pegang itu ya? 3 tahun di awal. 3 tahun ya? Iya. Dan justru saya kenal dengan anak autis itu ya karena salah satunya karena anak itu. Bukan saya nggak mengklaim itu kebersihan saya. Tapi paling enggak saya pernah turut menangani anak itu ya minimal 3 tahun lah di awal itu. Pada waktu itu tingkat masih basic, kesulitannya sangat basic. Sangat basic. Menurut kabar dari psikiaternya itu termasuk penyandang autis yang infantil. Apa tuh infantil? Infantil itu dari 1000 kelahiran orang autis cuma 1 terjadi. Gitu. Berarti tingkat kesulitannya sebenarnya luar biasa.
Tapi ternyata berhasil sekarang ya. Itu bukan karena saya. Iya. Yang pertama, Tapi salah satunya saya pernah berperan di situ. Iya. salah satunya Pak Nasri pernah menanganinya, Iya. ya, pernah mewarnai bahkan di awal Ya. saat terapis itu kepada Ya. anak tersebut ya. Baik Pak Nasri ya, tanpa terasa ya hampir sudah 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol tentang Terima autisme. kasih, Pak. Saya terima kasih banyak ya Sama-sama, Pak. atas informasi-informasi berharganya. Mudah-mudahan para pemirsa kita, para orang tua kita yang menonton acara ini ya, ini bisa menjadi bekal bagi mereka. Oh, ternyata autisme itu seperti itu. Pada intinya autisme itu bukanlah sesuatu yang mengerikan. Iya. Ya. Bisa disimpulkan bahwa ketika satu keluarga itu ada anaknya yang didiagnosa sebagai penyandang autism, bukan berarti berakhir segalanya di dunia ini. Iya, iya, Masih iya. ada harapan. Masih ada harapan. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Iya. Di mana kita mau menerima ikhlas ridho menjalaninya. Kuncinya di situ. Kurang lebih gitu ya Pak Nasri. Baik, terima kasih Pak Nasri. Ya, mudah-mudahan aktivitasnya selalu sukses Amin, ya. amin, Dan amin. mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat ya. Ya. Semakin banyak orang-orang yang terbantu ya dengan apa yang Pak Nasri lakukan sekarang ini ya. Amin, amin. Baik para pemirsa sekalian, pemirsa Almus TV yang berbahagia, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Nasri SAG, seorang terapis autis atau praktisi autis yang pada kesempatan ini telah berbagi kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau jelaskan kepada kita semua, ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi bekal buat kita, menambah wawasan kita tentang apa itu autisme. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan selalu bersemangat, jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesuksesan di dalam segala aktivitas kita. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya, silakan kita.